Bardi sudah pulang, Bu? Sudah, Pak. Dia ada di kamarnya. Oh. Pak, kok aneh? Ada suara burung perkutut. Kayaknya di atas rumah kita, Pak. Barangkali burung nyasar kali, Bu? Kurang ajar. Kok ada gempa? Tenang, Bu. Tenang, Bu. Gak apa-apa, Bu. Bardi, mau kemana lagi kamu? Perkutut itu menteror kubu. Aku harus membunuhnya. Wah! Bardi! Mana dia, Bu? Setan itu! Bardi! Bardi, hati-hati kamu! Mana dia? Hah, itu dia! Apa yang kamu lakukan? Udah, Bardi. Tenang, Bardi. Lepaskan, Pak! Tenang, Bardi. Tenang. Udah. Kurang ajar! Sudah, Bardi. Tenang. Burung sialan! Tenang, Bardi. Ah! Bardi! 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 Tunggu dulu! Bardi! 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 Duduklah. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kamu menembak dengan membabi buta. Lalu apa pula dengan urusan burung perkutut itu? Katanya siluman perkutut, Pak. Tapi saya tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, Pak. Itu tahyul. Apa? Siluman perkutut? Coba kau tenangkan diri kamu. Lalu jelaskan semua yang kamu alami. Begini, Pak. Seminggu yang lalu, saya berburu di hutan bersama Maman dan Aisyah. Man, tumben gak ada burung. Mungkin daerah lain kali. Ayo, cari lagi yuk. Pancing-pancing. Gitu. Ya lo aja yang siul. Jawan gua. Ayo, Tom. Lalu tiba-tiba saya melihat ada burung perkutut bertengger di dahan. Man. Apa? Sini. Lihat tuh. Ada burung. Tunggu, tunggu. Ini burung perkutut, Di. Ngerinya peliharaan Ki Jagabaya. Leluhur sini, Di. Persetan dengan Ki Jagabaya, kek. Ki Jagabajul, kek. Ki Fatmala, kek. Hari ini kita belum dapat burung, tau nggak itu? Di, kecuali burung yang lain, Di. Ini burung perkutut, Di. Bisa celaka kita. Apaan sih lu? Di. Aduh. Terlalu banget sih kamu, Bardi. Aku nggak suka cara kamu begitu. Mendingan aku tembak burung daripada tembak kamu. Diam aja. Itu baru namanya tembakan hebat. Tepat sasaran tuh. Ayo kita cari. Ayo. Kok nggak ada ya? Man, coba kamu cari sekitar sana. Saya dan Aisyah ke sana. Ya, Aisyah.
Cukup Ki Jagabaya. Itu burung itu. Tadi cari nggak ada. Ampun Ki, ampun. Kalian telah membunuh burung kesayanganku. Perkututku itu akan menuntut balas kematiannya. Ampun Ki, udah saya peringatin teman saya. Maafin kami Ki, maafin Ki. Hati-hatilah. Ampun Ki, ampun. Ampun Ki, ampun. Maman kenapa? Lagi ngapain dia? Ampun Ki, maafin kami Ki. Ayo, ayo. Maman. Maman, Maman. Man. Maman kenapa? Dia pingsan. Man. Ayo kita bawa. Iya. Man. Biar aku bawa topinya. Kamu kuat kan? Buat. Aduh. Hati-hati. Kamu bawa sundapan. Ayo. Jadi begitu Pak ceritanya. Inilah akibat ulah kamu. Jadi keluarga kita ini diteror oleh burung perkutut siluman itu. Pak, Maman, Siti, ayo makan. Ngomong-ngomong, Maman kemana? Bapak kayak nggak tahu aja. Namanya juga orang males, paling-paling mesti tidur. Ya sudah, biar ibu saja yang bangunin. Mak, Lagi ngapain kamu, Man? Ya Tuhan. Maman, kamu lagi ngapain, Man? Kamu makan beras mentah, Man? Ayo turun. Pak. Pak. Anakmu ini kelakuannya aneh-aneh saja, Pak. Dia makan beras mentah seperti burung saja, Pak. Lihat nih, Pak. Nih, lihat. Masya Allah. Maman, kerasukan. Kamu mau kemana, Man? Makan dulu sini, Man. Biar saja, Bu. Biar saya nanti yang mengurusinya. Bu, Kang Maman kenapa sih, Bu? Gak ada apa-apa. Sudah, ayo. Terusin makannya. Ayo. Maman? Kang, Man. Maman? Maman. Kemana, Pak, Maman? Ya kemana? Man? Man. Ya Tuhan. Pak, itu si Maman, Pak. Lakukan sesuatu, Pak. Itu, Pak. Benar dugaanku. Dia sudah kerasukan siluman perkutut, Bu. Man, awas, Man. Nanti jatuh, Man. Kang Maman hati-hati.
Maman. Kang Maman kok jadi burung perkutut sih, Pak? Pak, lakukan sesuatu, Pak. Tenang, tenang. Pak, Kang Maman ada lagi, Pak. Kalau begitu, Bapak akan cari tangga untuk membujuk dia supaya turun. Tunggu di sini. Si Maman tuh anak kemana lagi? Udah 3 hari nggak nongol ke bengkel. Udah tahu di bengkel tuh banyak kerjaan. Ya malah dia nggak nongol lagi. Apa dia lagi ngendon di rumahnya Aisyah ya? Coba aku cek deh. Siapa tahu dia di sana. Ini. Tunggu duitnya. Iya, makasih ya. Aisyah, kamu sakit? Enggak, Bu. Aisyah nggak sakit. Kenapa tuh anak? Aisyah, kamu ribut sama Bardi. Kamu ribut sama Bardi. Enggak, Bu. Nggak ada masalah apa-apa. Tapi aku lagi kesel sama Bardi. Kenapa sih dia tuh selalu meremehkan orang lain? Maksudmu dengan peristiwa di hutan Jagabaya yang kamu ceritakan kemarin? Iya, Bu. Kenapa sih Bardi selalu kasar sama Maman? Padahal kan dia tahu kalau Maman tuh sepupu aku, Bu. Aisyah, ibu kan sudah bilang kalau punya pacar itu harus seimbang. Yang kaya dengan yang kaya, yang miskin dengan yang miskin. Keluarga kita dengan keluarga Bardi itu seperti langit dan bumi. Coba ada dipikir-pikir masak-masak sebelum terlambat. Tapi Aisyah mencintai Bardi, Bu. Aisyah yakin bisa mengendalikan dia setelah menikah nanti. Dan yang paling penting, Aisyah nggak mau selamanya hidup miskin, Bu. Masya Allah, kasihan kamu Aisyah, dilahirkan sebagai yatim yang miskin. Pak, ada tamu. Iya, sebentar. Ibu keluar dulu ya. Nabardi, udah lama? Baru, Bu. Bu, Aisyah ada? Oh, ada. Sah, Aisyah, ada Nabardi nih. Ya udah, masuk aja. Baik, Bu. Misi, Bu. Iya. Pak Mimin mau beli apa? Beli mie. Tapi ngutang dulu boleh nggak? Ya, Pok, yang kemarin aja belum bayar. Maklum, bapaknya kan belum gajian.
Di. Aisyah, Ayo duduk. Dari rumah? iya, saya dari rumah. Aisyah, saya pengen ngajak kamu keluar. Keluar? Kemana? Kita ke rumahnya Maman. Soalnya udah 3 hari ini dia nggak masuk. Saya takut dia masih sakit. Ya udah kalau gitu, Aisyah ganti baju dulu ya. Kamu tunggu sebentar ya. Tapi jangan lama-lama ya. Iya. Bu, Mau kemana? begini Bu, saya mau ngajak Aisyah keluar. Takut kemalaman Bu. Saya ada rezeki lebih nih Bu. Ya, kelihatannya lebih berguna buat Ibu. Nggak usah repot-repot, Bardi. Ini juga udah cukup buat sehari-hari. Maksud saya begini Bu, daripada uang ini habis buat jajan, ya mendingan Ibu pakailah untuk tambah-tambah isi warung ini Bu. Iya. Makasih ya. Iya Bu. Kalau gitu kami permisi dulu ya Bu ya. Iya. Mari Bu. Iya. Hati-hati ya. Iya Bu. Saya pergi dulu ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam. Hati-hati ya, Aisyah. Iya, Bu. Lumayan buat nambah modal. Udah beberapa hari ini aku juga nggak ketemu sama Maman. Mungkin dia ada urusan keluarga kali ya. Soalnya kalau bukan urusan yang penting banget sih, udah dari kemarin dia ke rumah aku. Masalahnya tuh udah 3 hari si Maman gak nongol ke bengkel, Sah. Ya cukup kuat kan alasan kita untuk nengok dia. Lagian tuh anak gak kasih kabar lagi. Ya, aku yakin dia ada di rumahnya. Atau mungkin dia sakit kali ya. Astagfirullahaladzim. Ada apa sih? Nggak ada apa-apa. Kamu lihat sesuatu nggak? Lihat apaan? Nggak. Ada aja dia. Sini, Pak. Bapak harus segera berbuat sesuatu, Pak. Masalah ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Kasihan si Maman. Iya, Bu. Iya. Saya juga sedang mencari orang pintar yang bisa menyembuhkan dia. Si Maman sepertinya sudah kerasukan siluman perkutut. Kenapa nasib anakku? Maman, kita masuk ya. Kuk. Astaga, dia mau kerasukan lagi. Ya. Gak boleh, Man. Maman! Man! Pak! 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 Sudah nggak bisa ditunda-tunda lagi, Pak. Setiap kali lengah, Maman selalu kerasukan. Bapak harus cepat-cepat cari orang pintar. Anak kita harus
disembuhkan, Pak. Iya, Bu, iya. Nanti saya akan pergi ke rumah Ustadz Ansori. Mungkin dia orang yang paling paham soal Ki Jagabaya, Bu. Iya, tapi kapan? Sabar, Bu, sabar. Saya juga akan segera ke sana. Sabar. Oi, sini. Ada Kang Maman. Mana? Tuh, gangguin yuk. Ayo. Kang Maman, enak banget pasti siang udah tidur. Kang Maman, nangkap burung perkutut yuk. Kang Maman, ayo bangun. Ayo cepet bangun. Ore, Kang Maman jadi burung. Jadi siluman perkutut. Kur ketekuk. Kang Maman jadi hantu. Kang Maman jadi hantu. Jadi siluman perkutut. Hai, anak bandel. Godain orang saja. Anak kurang ngajar. Apa sih? Man, ayo tiduran di kamar saja. Sepertinya ada yang datang tuh, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak orangnya. Anak mendatangkan bencana. Untuk apa kamu datang sini? Mau nembak perkutut yang di hutan itu lagi? Nih hasilnya. Mama jadi gendeng. Semua terjadi gara-gara kamu. Udah, Bu. Udah. Jangan bikin ribut. Kamu menyelesaikan masalah. Silakan, Nak. Terima kasih, Pak. Man, ada apa, Man? Apa yang terjadi? Man, kamu kenapa? Maman! Kamu kenapa? Aisyah! Kamu kenapa juga? Gila. Apa yang terjadi? Kenapa semua bisa begini? Kamu harus istirahat, Man. Kamu tidak boleh di luar rumah terus. Banyak yang mengganggu. Udah, istirahat.
Kamu menginap sini dulu. Besok diantar pulang. Iya, Kak. Kamu istirahat dulu ya. Gimana keadaannya? Aisyah sudah tidur. Sekarang tambah gawat saja. Aisyah juga ikutan kerasukan siluman perkutut. Saya harus segera ke rumah Ustadz sebelum terlambat. Siti takut, Pak. Gak usah takut, Siti. Kan ada ibu di sini. Kalau ada apa-apa, minta tolong pamanmu di sebelah. Jangan bikin kampung gempar. Iya, Pak. Pulangnya jangan lama-lama ya, Pak. Iya. Hati-hati juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Pak Thohir, si Maman dan si Aisyah memang benar-benar dirasuki siluman perkutut, Pak. Tolonglah Pak Ustadz. Istri saya menangis terus tiap hari. Dia tidak tega melihat keadaan anaknya. Dan Aisyah itu masih keponakannya juga, Pak Ustadz. Saya tidak berani janji untuk bisa menyembuhkannya, Pak. Tapi saya akan berusaha. Semoga kita diberi ridho oleh Allah, Pak. Saya heran, Pak Ustadz. Aisyah dan si Maman itu tidak berbuat apa-apa. Malah dia itu dipaksa ikut oleh si Bardi. Tapi kenapa mereka berdua yang kerasukan? Si Bardi malah tidak mengalami apa-apa. Siluman perkutut itu sedang melaksanakan terornya, Pak. Selanjutnya, pembalasan yang sebenarnya akan dilaksanakannya. Ayo, buat apa kita buang-buang waktu sebelum semuanya terlambat? Mari, Pak. Mudah-mudahan Pak Ustadz nanti bisa menyembuhkan mereka. Gara-gara si Badi. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Minumlah ini dulu. Mudah-mudahan kamu bisa sembuh. Apa yang terjadi, Pak Ustadz? Sebaiknya kamu istirahat. Tidak usah pikirkan apa-apa. Ya, jangan. Terima kasih, Pak Ustadz. Alhamdulillah.
minum ini ya. Insya Allah, Pak. Jika Tuhan menghendaki, Maman dan Aisyah akan bisa normal kembali. Dan saya berkewajiban untuk mengingatkan semua orang. Walaupun sekarang sudah zaman modern, tapi di sekitar kita ini masih ada kekuatan lain yang tidak kasat mata. Betul, Pak Ustadz. Saya percaya itu. Mereka itu juga makhluk ciptaan Tuhan. Dan kita sebagai manusia jangan sombong, apalagi melecehkannya. Kalau kita melecehkannya, nanti kita juga yang akan menuai kesulitan. Contohnya sudah ada kan? Iya Pak Ustadz, saya akan memperhatikan saran Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tenang, tenang, tenang. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Sudahlah, Bu. Nggak usah dipermasalahkan terus. Aisyah juga nggak apa-apa kok. Tapi tidak seharusnya dia berbuat begitu kepadamu. Dia yang membawa kamu dari rumah ini. Dia juga yang harus mengantarkan kamu ke sini. Udahlah, Bu. Nggak usah diperpanjang terus. Lagian ini juga cuma masalah kecil kok. Tapi ibu tetap tidak suka sama dia. Dia harus minta maaf kepadamu. Pok! Pok Sarmi! Keluar, Pok! Ini hari terakhir yang Pok janjikan. Benar, Pok. Cepat keluar. Lu jangan coba-coba sembunyi, Pok. Atau mau warung ini kami obrak-abrik, ha? Masya Allah, itu pasti suruhannya Juragan Dayat. Aduh, ibu harus menemui dia. Tapi hati-hati ya, Bu. Iya, iya. Cepat keluar, Pok. Mana duitnya? Hari ini Empok janji mau melunasi utang. Kagak boleh mundur-mundur lagi, Pok. Hah? Saya belum ada uangnya. Saya minta tempo lagi. Lagian ini warung masih sepi. Itu bukan urusan gua. Hari ini gua harus setor pada Juragan Dayat. Ngerti kagak lo? Hah? Benar, Pok. Hari ini harus bayar, Pok. Kalau tidak, warung ini harus disita. Jangan, tolonglah Bang. Warung sama rumah milik saya satu-satunya. Kalau sampai disita, saya tinggal di mana? Itu bukan urusan gua. Bang, jangan, Bang. Kasih waktu sedikit lagi, Bang. Ibu saya belum ada uang. Lagian kan yang punya utang bapak saya. Bapak saya juga udah meninggal 2 tahun yang lalu, Bang. Pokoknya gua kagak peduli. Karena yang utang Babel udah meninggal. Jadi anak ame bininya yang bayar utang. Pokoknya gua kagak peduli. Kalau kagak,
bukan gue nih yang akan bicara. Ampun bang, jangan. Jangan bang, ampun. Jangan, mau bayar kan lu? Bang, sabar. Emangnya utang Babe ada berapa sih, Bang? Siapa lu? Jangan ikut campur urusan gue ya. Mau belaga jadi jagoan lo, hah? Bang, abang berdua kesini kan untuk menagih hutang. Otomatis kalau hutangnya terbayar kan berarti urusan abang kan selesai. Oh, jadi lu yang mau bayarin utangnya si Soleh, hah? Dan lu bakal mantunya dia, hah? Udah deh, abang nggak usah ngomong macam-macam. Saya tanya, berapa utangnya Babe Soleh? Bagus. Lu ngedesek gua. Kalau lu kagak bayar, gua mampusin lu. Jangan bang, jangan ikut-ikutan. Tenang. Kita harus ngebantu Bang. Lu anak orang kaya ya? Asal lu tahu aja, utangnya si Soleh 2 juta. Bunganya 2 juta. Jumlahnya semua jadi 4 juta. Paham kagak lo? Hah? Loh, kok bisa begitu sih bang? Katanya cuma 2,5 juta. Diam lo. Kagak, saya kagak mau bayar sebanyak itu. Dulu Bang Soleh ngutang karena terpaksa diajak main judi sama juragan Dayak. Bu, udah Bu. Ini saya ada uang 4 juta. Mendingan Ibu bayar aja daripada Ibu berurusan. Mas, astagfirullahaladzim. Bagaimana? Lunas kan? Belum? Apalagi yang harus dibayar, Bang? Gue sering berkali-kali kesini ya. Uang bensin gua, uang kopi sama rokok gua perlu diganti. Pokoknya gua kagak mau tahu. Dan gua kagak mau rugi. Ngerti lo? Ya sudah. Ini, saya ganti. Uang bensin, uang rokok, dan uang-uang yang lainnya. Ambil. Cabut. Ya. Badri, Ibu jadi kagak enak. Ibu jadi malu sama Badri. Kenapa kamu memberikan uang sebanyak itu, Bardi? Nanti Ibu dari mana menggantinya? Ibu nggak usah memikirkan apa-apa. Yang penting kan saat ini Ibu sudah terbebas dari urusan begundal-begundal itu. Terima kasih, Bardi. Ibu jadi malu. Ibu jadi ngerepotin Bardi. Nggak apa-apa, Bu. Sekalian saya kemari kan ingin menjenguk Aisyah, Bu. Sekaligus saya ingin minta maaf padanya. Karena kemarin saya meninggalkan dia di rumahnya si Maman. Terus terang kemarin saya sangat bingung sekali, Bu. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Nggak apa-apa kok, Bardi. Aku ngerti. Ibu juga ngerti kok. Aku sekarang udah baik-baik. Ya udah, kalau gitu masuk yuk. Iya, Bu. Besok saya mau ke bengkel, Pak. Udah 4 hari saya nggak masuk. Benar, Man. Besok kamu harus termuka kepada Bardi. Biar gak dipecat. Tapi Bapak pikir sebaiknya kamu mencari kerjaan lain aja, Man. Karena di sana kamu juga tidak bisa sepenuhnya kerja sebagai montir. Kamu juga harus melayani si Bardi. Iya, Kang. Kamu dianggap seperti kacung saja. Padahal status Akang kan sebagai karyawan bengkel. Siti, jangan bicara sembarangan. Kalau kakakmu dipecat, siapa yang akan membiayai sekolahmu? Ya gimana nanti daripada Akang. Sudahlah, saya pikir-pikir dulu untuk ruginya. Pak, saya mau keluar dulu, Pak. Bu, biar dia pikir apa yang paling baik buat dia. Ayo.
Mau kemana kita? Kita ke rumahnya si Maman. Setelah itu kita berburu perkutut lagi. Berburu perkutut lagi? Yup. Kamu udah gila ya? Baru aja kemarin kita kena musibah. Apa kamu mau aku sama Maman tuh kesurupan lagi kayak kemarin? Sayang, yang kesurupan itu kan kamu sama si Maman. Aku yang nembak kan enggak. Udah tenang aja, nggak usah khawatir. Aku tuh cuma pengen ngebuktiin bahwa siluman perkutut itu hanya dongeng-dongeng orang desa saja. Kamu tuh tega banget ya, Bardi. Kamu tuh seneng banget ya nyiksa aku. Aku nggak mau ke hutan itu lagi. Aku takut. Jangan takut, sayang. Jangan takut. Semua kalau ada aku, nggak akan terjadi apa-apa, ya? Tenang aja. Pokoknya aku nggak mau. Aku nggak mau ke hutan itu lagi. Aku nggak mau. Udah, tenang aja. Ada aku kok. Ayo, Man. Kamu udah sehat? Alhamdulillah sehat. Ini lagi ngebetulin motor. Besok mau ke bengkel. Ya, baguslah kalau kamu udah sehat. Kalau gitu ikut saya. Ayo. Kemana? Kita ke hutan lagi. Aku masih penasaran nih berburu burung perkutut. Ayo. Kamu sudah gila ya? Belum ada seminggu Ki Jagabaya marah. Kamu mau ngulangi lagi? Enggak, aku nggak mau ikut. Man. Man. Ada apa, Pak? Man. Rupanya kamu sekarang ini sudah berani menentang saya ya? Saya tidak mau lagi kerasukan siluman perkutut. Keluarga saya jadi repot. Kalau kamu tidak mau ikut ke hutan, berarti besok kamu jangan datang ke bengkel lagi. Kamu dipecat. Terserah kamu. Itu baru anak bapak, punya prinsip. Terima kasih, Pak. Lanjutin dulu, Pak. Ayo. Baru sekarang aku seperti orang linglung. Seharian hanya berputar-putar kembali ke sini lagi. Ini semua gara-gara si Maman gak mau ikut. Brengsek. Ya kamu jangan salahkan Maman dong. Sebenarnya aku juga nggak mau ikut pergi ke hutan itu. Tapi aku harus nemenin kamu. Kalau kamu nggak mau ikut, ya sudah. Aku bisa pergi sendiri kok. Aku nggak percaya tahyul. Jangan takabur kamu, Bardi. Sikapmu itu bisa mencelakai dirimu nantinya. Aisyah, bukannya aku mau takabur. Tapi sekali lagi aku bilang, aku tidak percaya tahyul. Apalagi semua yang berbau mistik. Ya, terserah kamu deh. Kenapa dimatiin? Aisyah, kenapa dimatiin? Siapa yang matiin? Orang aku nggak pegang apa-apa kok. Mati sendiri. Aisyah, di mana-mana tuh mesin mobil akan mati kalau dimatiin. Sumpah, dari tadi tuh aku nggak pegang apa-apa. Kamu kok nuduh terus sih? Mogok lagi. Baru diservis. Kok diem? Ambil senter dong. Itu di situ.
Udah malam begini, kok si Bardi belum pulang juga ya? Kemana saja tuh anak? Pasti perginya dengan anak si Sarmin itu. Pak, padahal ibu tuh sudah bilang, jangan bergaul dengan anak itu. Anak janda miskin itu pasti hanya memorotin uangnya saja. Pak, kok cuek saja sih? Jam segini Bardi belum pulang. Kok Bapak nggak ada rasa khawatir-khawatirnya sih? Apa yang harus aku perbuat, Bu? Aku ini kan tidak boleh menegur, mengaturnya. Ya, lebih bagus aku baca koran untuk menambah wawasan. Dasar Bapak tuh aneh. Anak semata wayang jam segini belum pulang. Kok Bapak malah cuek aja sih? Biarkan saja, Bu. Itu kan anak laki-laki. Nanti juga pulang sendiri. Ibu terlalu cemas sih. Nih mobil nggak bisa jaya kompromi lagi. Terus gimana dong? Ya kamu mikir dong. Masa kita mesti nginap di sini? Ya kita cari bantuan di desa. Mungkin dekat-dekat sini ada perkampungan. Ya kalau gitu, kamu yang pergi sendiri deh. Aku cari sendiri. Kamu gila ya? Aisyah, kamu mikir dong. Kalau aku ninggalin kamu di sini sendirian, kamu bisa diperkosa orang tahu. Kamu mau? Ya kita bisa pergi berdua. Tadi kan aku udah bilang kalau ngomong tuh pakai otak. Kalau kita pergi berdua, kalau mobilku yang mahal ini dicolong orang bagaimana? Kamu jual warung dan rumah pun belum tentu kamu bisa beli mobil semahal ini. Bardi, kamu jangan menghina keluarga aku ya. Aisyah, kalau kamu nggak mau dihina, sekarang cepet cari bantuan, bawa 10 orang kemari, nanti aku yang bayar. Oke, aku pergi sendiri. Tapi kamu jangan nyesel ya kalau sampai aku diterkam sama harimau. Serahkan nyawa Pak Hatta. Sampean jangan macam-macam sama senjatanya Tuan Bardi. Kalau meletus aja saya mati. Sampean senang ya kalau saya mati? Dasar orang bodoh. Senjata itu bisa meletus kalau udah dikokang. Tarik pelatuknya, baru bisa nembak. Kalau cuma ditodong aja, mana bisa meletus. Kalau dibilang dong ngeyel. Ngeyel-ngeyel. Aneh. Sering banget kedengeran suara burung perkutut. Oh ya Kang. Padahal nggak ada orang piara perkutut di sini ya, Tin. Ih serem ya Kang. Burung perkutut itu kan burung gaib Kang. Bisa-bisa mendatangkan bahaya. Beti aku Kang. Iya juga ya, Tin. Aisyah lama amat sih. Kenapa kamu berhenti di sini, anak muda? Kakek jangan ngeledek. Mobil saya ini mogok. Kalau nggak mogok, nggak mungkin saya berhenti di sini, kek. Udah gelap, sepi, nggak ada warung apalagi restoran. Kalau kamu lapar dan haus, bisa mampir di gubuk saya. Di sana banyak makanan dan minuman. Bagaimana? Bagaimana dengan mobil saya, kek?
Nggak usah khawatir. Di sini pasti aman. Mari. Di tengah hutan ada warung ya? Apa aku nggak salah lihat? Mudah-mudahan ada orang yang bisa dimintain bantuan. Cari siapa nih? Pak. Kelihatannya si Neng capek dan haus. Di sini ada air putih, teh manis, juga makanan ala kadarnya. Maklum di hutan, Neng. Enggak apa-apa, Pak. Kalau boleh sih saya mau minta air putih aja segelas. Boleh, boleh. Silahkan duduk. Silakan. Iya, makasih ya, Pak. Makasih. Inilah gubuk tempat tinggal saya. Silakan duduk, Nak. Iya, Kek. Kelihatannya kamu sudah haus dan lapar. Silahkan minum. Kakek akan mengambil makanan ke dalam. Wah, kebetulan, Kek. Saya lagi lapar dan haus. Sebentar kakek akan mengambilkan makanan ke dalam. Baik, Kek. Setelah makan, kalau kamu mau istirahat, silahkan. Kakek masih punya urusan. Baik, Kek. Dengar, Pak. Iya, Bu. Ada suara burung perkutut itu lagi. Wah, Pak, pertanda apa ya? Tenang, Bu. Biasanya ini pertanda tidak baik, Bu. Pak, jangan ngomong sembarangan, Tenang, Ibu jadi tenang, takut. Tenang, Bu. Pak, kok gini, Pak? Pada goyang semua, Bu. Iya.
Tuan, 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 di luar ada hantu burung perkutut, Tuan. Kamu jangan mengada-ada, Ding. Bener, Tuan. Burung perkutut itu besar sekali, Tuan. Saya baru pertama kali lihat di atas genteng, Tuan. Ya sudah. Pak, apa lagi nih, Pak? Iya. Sudah tenang. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Bu, ayo kita lihat keluar, Bu. Ayo. Yuk, Ayo. ayo. Kok nggak ada, Tin? Oh, Kang. Tadi kan ada di sana, Kang. Kemana ya, Tin? Tahu. Pak, coba lihat, Pak. Mana? Gak ada apa-apa gitu loh. Tadi ada di sini, Tuan. Hah? Yang bener kamu? Bener, Tuan. Tadi ada di atas genteng situ, Tuan. Yang mana sih, Bu? Di mana, Bu? Ibu juga nggak lihat, Pak. Nggak ada. Gak ada apa-apa kok kamu itu. Jangan-jangan ke tempat yang lain, Tuan. Tuan, itu burungnya, Tuan. Loh, kok itu ada bangkai burung perkutut? Coba kamu lihat. Ya, Tuan. Tuan, burung hantu, Tuan. Tuan, tolong, Tuan, burung hantu. Aduh, tolong, Tuan. Burung hantu. Bu, masuk, Bu. Burung hantu, Tuan. Tuan. Aduh, Tuan. Tuan, tolong saya dong. Tuan, burung hantu. Di mana aku? Kenapa kok ada di sini? Jangan-jangan ada setan yang menggangguku. Mana mobilku? Hah? Cukup ini. Aku menembak burung perkutut di sekitar sini. Setan! Setan! Tolong! Tolong! Bu, bangun, Bu. Bangun, Bu. Bangun, Bu. Sepertinya saya mendengar suara Bardi, Bu. Bardi? Iya. Bukankah dia nggak pulang, Pak? Iya, saya jadi khawatir, Bu, dengan keselamatannya. Ada apa ya, Bu? Ya ampun, gimana dong, Pak?
Burung barak! Anak muda, karena kau terlalu sombong dan takabur, kau harus menerima ganjarannya. Tolong! Ada apa, Mas? Kok buru-buru? Katanya sih ada mayat. Hah? Mayat? Mayat siapa? Gak tahu sih Mbak, katanya sih orang asing. Orang asing? Di mana? Di sana. Ayo kita lihat. Yuk, yuk. Bardi! 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 Bangun! Bangun, Bardi! Bangun! Bardi, bangun! Bardi! Tidak! Kang Bardi.